Untuk menjaga kualitas pemilu kada DKI Jakarta, Panitia Pengawas Pemilu DKI menerapkan model pengawasan aktif dengan sistem tabulasi suara panwas elektronik atau ITSP, yakni proses pengumpulan, pengiriman, perhitungan, dan penyajian suara dalam pemilu kada yang dilakukan secara elektronik. Dalam pelaksanaannya, Panwas bekerjasama dengan Forum e-Demokrasi ITB di Jakarta dan para relawan. Masyarakat umum siapapun mereka boleh menjadi relawan dan ikut dalam proses ini. Mereka yang telah mendaftarkan diri di www.fedjakarta.org nantinya akan diberikan mandat menjadi relawan Fed dengan terlebih dahulu dilakukan pelatihan tugas. Sementara dalam pelaksanaannya pengiriman data dan foto dilakukan melalui 4 cara, yaitu melalui aplikasi smartphone relawan, melalui website www.fedjakarta.org, dengan mengirimkan email atau mengirimkan file MMS ke nomor handphone panitia. Hasilnya nanti akan secara cepat dipublikasikan melalui website, media partner, dan televisi nasional. Sistem ini dinilai bisa menjadi pengawasan aktif terhadap pelanggaran jual beli suara. Panwaslu pun bisa dengan cepat mengetahui jika pelanggaran itu terjadi. Di sisi lain, hal ini adalah bentuk kepedulian masyarakat terhadap pemilu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengorganisasikan sumber daya manusia. Tujuan mulia ini tentu saja pada akhirnya bisa mengarah pada proses demokrasi yang bersih dan bermakna. Pengawasan elektronik pemilu kada DKI, tentunya ini terkait dengan pemilu kada DKI untuk putaran kedua dalam waktu dekat ini, dan mungkin ini sebuah terobosan yang cukup menarik dan juga baru melibatkan Anda, warga Jakarta, yang bisa ikut langsung memantau dan juga mengawasi pemilu kada DKI putaran kedua nantinya. Sudah hadir di studio Indonesia Bicara saat ini, sudah ada Mas Ramdansyah dari Panwaslu. Apa kabar, Mas? Baik, ketemu lagi kita minggu ini. Minggu lalu kita membahas tentang apa sebenarnya terobosan yang dikeluarkan oleh Panwaslu dan juga teman-teman dari FED Jakarta. Kali ini ada Mas Roberto Barus yang bergabung bersama kita. FED itu Forum e-Demokrasi ya. Oke, jadi kalau mengenai pengawasan pemilu nanti 20 September, jadi apa nih yang baru yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk pengawasan partisipasi aktif, kita mengulang sedikit ini yang kita bicarakan minggu lalu. Jadi kan ini bukan hal baru bagi Panwas, tentu saja, karena sudah dilakukan sejak tahun 2009 lalu, dan kemudian pada Pileg Pilpres ya, pada 2011 ini, 2012, putaran pertama pun kita lakukan, tapi versi kami itu offline. Offline itu artinya memang kita punya data, kemudian tapi kita harus menunggu dulu KPU di launching, baru kemudian kita ngikut. Nah, tetapi hari ini kan masyarakat dengan FED muncul, misalkan kami main fokus di C1 tetap, tapi kemudian ada data tambahan C2 misalkan. Yang tadi kata di TPS, plano, hasil penghitungan tabulasi pakai paku gitu, coret 5 tuh jadi 4, paku 5. Nah, filosofinya adalah ketika katanya Vox Populi Vox Dei, katakan suara rakyat suara Tuhan misalkan, bahwa yang bisa melindungi kedaulatan kita kan masyarakat itu sendiri kan, maka masyarakat sendiri harus menjaganya. Caranya kalau dia memilih misalkan di TPS sekian jumlah, nanti sudah memilih, kita minta nanti dengan bantuan FED misalkan nanti setelah hari H, setelah ditutup kemudian ada C2, tolong itu dipotret gitu loh, karena dia harus melindungi suaranya itu jangan sampai hilang, disalahgunakan, atau kemudian salah hitung oleh petugas. Nah, ini filosofi seperti itu. Dia kemudian punya hak pilih, tetapi dia harus melindungi hak pilihnya itu jangan sampai kemudian hilang atau kemudian tertukar atau apapun. Dan ini menarik sekali karena dari teman-teman FED Jakarta inilah yang nanti akan yang ternyata memang membuat sistem ini gitu. Sampai sejauh ini bagaimana persiapan dari teman-teman FED Jakarta untuk mempersiapkan sistem ini? Kita sudah membuat beberapa kanal ya. Jadi kalau seperti Mas Ramdan bilang tadi, kita coba beri terobosan, kita coba lihat teknologi apa yang ada di masyarakat yang sudah umum, yang bisa kita gunakan untuk menjadi saluran untuk masyarakat bisa berpartisipasi memberikan datanya. Atau foto-foto itu ya. Kita buka beberapa kanal ya. Jadi ada dari mobile application. Jadi di situ kita dapat foto, kita dapat perhitungan, kita dapat lokasi. Jadi di peta di Google Maps nanti langsung kelihatan di TPS ini siapa yang menang atau apa itu langsung. Terus kita juga buka dari web, jadi orang bisa submit dari situ. Terus juga
kita buka dari email. Jadi kalau masyarakat yang mungkin tidak punya smartphone atau apa, bisa di warnet atau apa, bisa juga lewat email. Kira-kira begitu. Oh, jadi sebenarnya kalau dari sistemnya sudah disiapkan yang juga masyarakat familiar lah ya, begitu ya, sehingga tidak kesulitan gitu untuk melakukan hal ini. Harapannya begitu. Harapannya begitu. Tapi kalau kendala-kendala yang mungkin dihadapi gitu, itu sudah dipikirkan gitu preventifnya bagaimana gitu? Kita sudah, siapa tahu foto palsu atau apa, kita tahu dari mana gitu. kita sudah memperkirakan beberapa ya, tapi tentunya karena ini juga baru pertama di sini, mungkin ada banyak yang masih harus kita inventarisasi lagi. Tidak perlu sampai ke foto palsu misalnya. Kalau kita bilang bahwa ini teknologi mobile phone sudah umum, semua masyarakat sudah punya gitu ya. Orang bisa narsis upload foto ke Facebook, apa itu rasanya nggak ada masalah ya. Hari-hari tuh ya. Tapi kenyataannya waktu kita coba di kita sendiri, di Vet sendiri, itu banyak yang salah gitu. Oh, ini gimana ya, menunya kemana ya gitu. Jadi kita bisa bayangkan bahwa nanti di masyarakat luas ini pasti lebih beragam lagi. Ada yang mungkin dia kebetulan lagi hilang sinyal, lupa ngisi pulsa dan sebagainya lah. Jadi, atau mungkin yang sering terjadi adalah masalah servernya down gitu kan. Kemudian apalagi nanti di hari itu mungkin bisa ratusan atau ribuan orang ngirim ke Vet Jakarta begitu ya. Apakah memang itu sudah diantisipasi sebelumnya? Lalu bagaimana caranya untuk membuat hal-hal itu atau meminimalisir lah hal-hal seperti itu? kalau untuk server, saya pikir ini kan masalah skala ya. Jadi kita mengambil beberapa asumsi, misalnya fakta bahwa yang kita minta itu adalah form C2, yang artinya itu akan diambil setelah proses perhitungan selesai. Jadi kita bisa perkirakan waktu kapan startnya dan kira-kira berapa lama ini akan terjadi peak bebannya gitu ya. Jadi kita estimasi di situ, kita buat beberapa perkiraan, kita sediakan server dalam skala yang cukup untuk menghandle beban itu, dan kita juga bikin beberapa server cadangan gitu untuk bisa mudah-mudahan tidak ini overload gitu. Nah, kalau Panwasnya sendiri bagaimana ini untuk kesiapannya? Apakah dari teman-teman Panwas yang mengawasi mungkin nanti di TPS, apa memang juga sudah diberikan keterampilan atau mungkin sudah di briefing tentang sistem yang dilakukan oleh teman-teman Vet Jakarta? Oke, pertama kami kan punya panitia pengawas lapangan. Di ujung tombak kami tingkat kelurahan itu ada satu orang, di tiap kelurahan itu ada panitia pengawas lapangan namanya PPL. Tetapi pada hari H kami merasa bahwa 267 orang ini kalau dibandingkan dengan 15.059 TPS kan sangat jauh sekali. Makanya kemudian kita untuk itu merekrut katakanlah petugas pembantu PPL atau bahasa tanda kutipnya relawan lah ya, karena kita hire, kita pergunakan, kita bayar misalkannya itu pada hari H saja. Yang tujuannya itu adalah 267 tambah 801 taruhlah 1000 kan, 1000 dibandingkan 15.059, satu orang mengawasi 15. Nah, karena ada Vet hari ini, maka kami cuma berharap 1000 orang ini hanya fokus pada masing-masing satu orang satu TPS. Satu orang satu TPS. Ya, karena prosesnya, jadi ketika itu dibuka jam 7, jam 6 mereka udah standby. Jadi keseluruhan proses dari ketika itu dibuka kotak suara, diangkat sebelum itu kayak diangkat sumpah, dihitung surat suara dan seterusnya, sampai kemudian berakhir sekitar jam 1 kan dimulai lagi tuh, ditutup, kemudian penghitungan suara. Itu taruhlah jam 3 jam 4 tugas mereka sudah selesai. Jadi fokus pada nama prosedur. Sementara kemarin itu pada putaran pertama kami 801 1000 orang ini sibuk. Selesai satu dia harus pergi ke kiri ke kanan 15 TPS untuk kontrol ada yang nggak beres nggak. Artinya dia nggak fokus. Nah, ketika teman-teman Vet Jakarta ya sudahlah terkait dengan C2, bahkan kemarin ada penawaran kalau perlu C1 kalau perlu, tapi kan itu belum kita bincangkan. Terkait dengan C2 sudah serahkan pada kami sistemnya segala macam. Masyarakat hanya diminta membantu. Lalu Panwas di mana? Ya Panwas 1000 orang tadi. Ya kami akan juga melakukan hal yang sama, karena kami sama dengan bagian tadi secara tidak langsung, cuman bagian dari orang yang mau C2 itu. Nah, artinya kami melakukan itu kepada anggota kami juga, supaya nanti kan 1000 ini udah dapat, tinggal 14.009. Nah, mudah-mudahan 14.009 teman-teman lain juga bisa melakukan. Berarti Alia juga bisa nanti kalau misalkan memilih ya, langsung foto kirim ke Vet Jakarta. Nah, ada caranya seperti apa? Nanti mungkin Mas Robert bisa untuk cerita lebih lanjut dan juga bisa memberikan cara-caranya seperti apa begitu ya. Tentunya setelah Anda ikuti dulu pemirsa jeda berikut ini.
Ya, mungkin yang masih menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana sebenarnya untuk tata cara kita bisa ikut aktif untuk mengawasi pemilu kada DKI putaran kedua ini, pengawasan elektroniknya. Mas Robert, mungkin bisa langsung gimana caranya? Saya, Alia, atau mungkin pemirsa Indonesia Bicara pengen tahu gitu, ikut berpartisipasi. Ya, kita akan tunjukkan dua cara ya. Tadi kan kita sebut ada 4, ada aplikasi mobile, ada website, ada email, ada Facebook. Kali ini mungkin kita tunjukkan 2 dulu, yaitu aplikasi mobile dan website. Kalau masyarakat sudah mendaftar ke vetjakarta.org, mereka nantinya akan dapat account ini username dan password. Dengan username dan password itu mereka bisa masuk ke dalam member area Vetjakarta. Nah, di dalam website member area itu ada 2 part, yaitu untuk mendownload aplikasi dan untuk mengupload hasil pemilu. Jadi di situ mereka bisa memilih mau download aplikasi Android atau aplikasi BlackBerry, atau kalau memang mau yang iPhone mungkin harus App Store karena agak lebih ketat. Selain itu mereka juga bisa di bagian member area itu ada 2 part, yaitu yang tadi download, dan yang kedua adalah seperti yang kita lihat di layar ya, seperti yang kedua input data itu. Yang kedua adalah input data. Jadi di bagian input data ini masyarakat bisa berpartisipasi. Jadi sepulang dia dari TPS dengan kamera, dia bawa ke komputer, mungkin di warnet atau di rumah atau di mana saja, dia bisa masuk ke member area, dia pilih kodia, kecamatan, kelurahan, dan TPS-nya, kemudian dia isi nilai perolehan dari masing-masing kandidat dan termasuk yang tidak sah, kemudian dia attach fotonya dan dia kirim. Ini sudah langsung masuk ke server kita. Sudah bisa langsung masuk dan bisa langsung diikuti. Mode kedua adalah mode aplikasi. Jadi kalau tadi lihat di member area ada download, kalau sekiranya sudah di-download maka akan ada aplikasi terinstall seperti ini. Jadi ada akunnya. Kira-kira kalau dibuka akan ada tampil seperti ini ya. Jadi ada ambil data baru. Nah, kalau kita klik, sama seperti yang di website tadi, dia akan tanya kodia, kecamatan, kelurahan, TPS. Nah, jadi kalau masyarakat sudah memilih, katakanlah saya simulasikan di sini memilih TPS tertentu, kemudian klik lanjut, akan masuk ke halaman berikutnya. Pada halaman ini sama juga seperti di website, kita akan mengisi katakanlah perolehan kandidat masing-masing, dan kemudian sudah langsung ada fungsi untuk mengambil foto C2. Jadi misalkan Mbak Alia adalah C2, kita foto, langsung otomatis ketawa, langsung di-upload gitu. Dia akan masuk ke dalam sini. Untuk kemudian masyarakat langsung HBO signature. There are over 300 bank robberies in Boston.